Alhamdulillah dan Tuhan kita semua melanjutkan taklim ayat. Al-Kabiratul Rabi'atul Asyar, dosa besar yang ke-14. Ada beberapa poin melanjutkan kemarin ya, yang agak susah saya sampaikan, jadi kita lompati dulu. Yang sekarang ini akan kita bahas adalah syarbul khamri wa illam yustar minhu, meminum minuman keras sekalipun tidak memabukkan. Kalau Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr wal maisir ya. Qul fihima, maka katakanlah bahwasanya di dalam khamr dan maisir itu ismun kabir, ada dosa yang besar ya, wa manafi'u linnas, dan ada manfaat untuk manusia. Jadi di dalam arak ya, khamr, minuman keras, di situ memang ada manfaatnya buat kalian ya. Ada manfaatnya. Jelas di dalam Al-Qur'an mengatakan ada manfaatnya. Innahuma asbaru min naf'ihima. Tetapi bahayanya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Sehingga akhirnya manfaatnya ini tenggelam, manfaatnya ini tidak dipakai. Karena dosanya dalam minuman keras itu ataupun madorotnya, kerusakannya lebih banyak daripada manfaatnya. Ya. Ada sebagian orang-orang yang dia itu menggunakan khamr untuk pengobatan gitu ya, ibu hamil, ibu setelah melahirkan dikasih anggur putih gitu. Ada yang begitu, ada yang ketika orang pegel-pegel dicampur minum jamu begitu, entah jamu komplit atau apa, tapi dicampur pakai khamr, yang pakai arak, katanya untuk obat. Betul, memang reaksinya ada ya, obat. Tetapi dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 219 dijelaskan bahwasanya wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi kerusakannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ya fadilah dan wasilakumullah. Dalam surat Al-Maidah juga, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamra wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr ya, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah atau bentuknya macam-macam kalau sekarang yang mengundi nasib adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu semua. Walaupun minumnya hanya satu tetes, yang jelas tidak memabukkan ya. Kalau sekedar untuk tujuan pengobatan, maka yang diminum tentunya tidak sampai memabukkan. Tetapi itu saja tetap tidak boleh ya. Dalam judulnya sudah jelas ya, syarbul khamri wa illam yustar minhu. Minum minuman keras walaupun tidak memabukkan itu dilarang ya. Maka bentuk daripada minum minuman keras itu tentunya saat ini sangat beragam. Kalau satu dalam pengharaman di dalam Al-Quran itu dijelaskan sesungguhnya minuman khamr ya, minuman yang memabukkan. Kalau saat ini harus diperinci namanya satu-satu ya, dengan pakai namanya, ada yang topi miring, benson ya, apalagi ya. Tentunya ya tebalnya Al-Quran itu tidak terukur, apalagi maknanya Pak. Branding ya. Tentunya tebalnya Al-Quran itu akan tebal sekali kalau diperinci satu-satu. Tapi di Al-Quran kan cukup menggunakan bahasa global, ya, menggunakan bahasa global. Adapun yang lainnya masuk ke dalam situ, ya. Tidak ada kata-kata peringatan nama sabu-sabu ya tidak ada juga. Ya. Tentunya sabu-sabu tidak ada. Cuma dia termasuk dalam kategori khamr itu, ya, sesuatu yang memabukkan. Sehingga biarpun barang itu sebenarnya halal untuk dimakan, tetapi kalau kemudian kadar alkoholnya tinggi dan menjadikan yang orang yang memakan itu mabuk, maka itu menjadi diharamkan. Pada dasarnya anggur itu halal, tetapi ketika telah diproses menjadi arak, maka itu diharamkan. Ya, ubi itu halal,
Tetapi ketika diproses menjadi arak, ya difermentasi, ditanam sampai 2 tahun, 3 tahun, nah itu menjadi haram. Terus ini apa namanya? Buah apa namanya? Nau. Aren ya? Apa? Buah nau. 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 Itu bahasa Bugis. Aren. Ya. Biasa bahasa Bugis. Begitulah. Nah, itu boleh, tetapi ketika diproses menjadi haram. Demikian juga dengan cengkeh. Cengkeh itu boleh, tetapi ketika diproses menjadi barang yang memabukkan, maka itu haram begitu. Nah, yang dilarang dalam Islam itu adalah prosesnya itu, bukan buahnya. Ya, insya Allah buahnya boleh, dasarnya itu boleh dimakan. Tetapi barang yang memabukkan daripada hasil prosesnya itu, akhirnya itu dilarang. Apapun bentuknya, apapun macamnya, itu dilarang. Maka ketika seseorang makan tape, ya, ketika tape yang masih baru dibuat, kadar alkoholnya sedikit, tapi dia bilang daripada minum arak dosa mending makan tape sama sprite. Nah, rasanya sama saja. Nah, maka ketika tape dipadukan dengan sprite menjadikan peminumnya itu agak-agak teler begitu, ya pada dasarnya itu homer. Ya, itu homer pada dasarnya. Jadi jangan dipikir kalau yang namanya arak itu ya yang jelas botolnya mereknya arak itu. Jangan dipikir begitu. Ya, apa saja ketika di situ nanti menjadinya memabukkan yaitu homer. Dan kita tidak boleh mengkonsumsi itu semua. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa sabata anil Abbas dan Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya qala lamma nazala tahrimil khamra, ketika khamr itu setelah diharamkan, maka sahabat ba'dhum ila ba'din, maka sahabat yang sudah mendengar itu berkeliling antara satu dengan yang lain. Wa qalu, mereka mengatakan haram khamra, ya. Khamr telah diharamkan. Nah, mereka saling kabar-kabar bisik-bisik satu sama lain, ya. Yang aku sudah mendengar, tahu sahabatku yang masih di pojok sana di pasar sana, belum tahu dia jalan dia ke sana, masih tahu bahwasanya khamr telah diharamkan, ya. Nah, maka seperti itu bentuk sahabat, ya. Sampai ketika itu digambarkan bahwasanya hasil arak-arak yang dibuang itu sampai memenuhi jalanan, ya, sampai airnya kemana-mana. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya ini adalah suatu perbuatan yang perbuatan ini adalah dulu menjadi sebuah budaya orang-orang kafir. Ketika mereka ada sebuah pesta, ada sebuah perayaan, maka di situ pasti ini dikeluarkan, ya. Termasuk ketika dalam peringatan 25 Desember, ya, Natal itu. Nah, pada saat itu sebenarnya Natal itu tidak dijatuhkan pada tanggal 25 Desember, ya. Natal itu tidak bertepatan dengan 25 Desember. Itu 25 Desember itu sebenarnya hari pestanya orang-orang Romawi pada saat itu untuk menyembah dewa matahari. Dewa matahari. Jadi mereka menyembah dewa matahari dan itu biasa diperingati setahun sekali selama tanggal 25 Desember. Nah, pada saat itu ketika para pendeta-pendeta Konstantin, ya, kerajaan Romawi pada saat itu, mereka belum bisa, ya, mereka belum bisa menerima agama Kristen, ya, dengan adanya Yesus, karena mereka pada saat itu masih menyembah matahari. Maka dikatakan oleh orang pendeta-pendeta Kristen itu bahwasanya sebenarnya Kristen itu tidak jauh dengan apa yang kalian sembah, ya. Mereka membuat cerita-cerita mengada-ngada. Mereka mengatakan bahwasanya sesungguhnya Yesus itu adalah keturunan daripada dewa matahari. Nah, begitu. Sehingga ketika disampaikan begitu, pemerintahan Romawi menganggap bahwasanya kalau Yesus keturunan Raja Matahari, Dewa Matahari, berarti teman kita ini, saudara kita. Nah, akhirnya mulai dimasuki peringatan 25 Desember sebagai hari Natal, ya, sebagai hari Natal. Nah, kebiasaan orang ketika memperingati peringatan hari Dewa Matahari ini, kebiasaan mereka keluar malamnya itu malam 25, mereka keluar dari rumah, ya, keluar dari rumah, mengeluarkan jamuan-jamuan di jalan-jalan,
ada Homer minum-minuman keras di situ, ada musik-musik. Nah, mereka bermain di situ, bermusik-musik, minum-minuman keras sampai pagi. Nah, ini budaya orang ketika memperingati menyembah dewa matahari. Kemudian ketika saat itu Kristen dimasukkan, jelas kan mereka menolak. Tetapi ketika diberikan gambaran, diadakan cerita-cerita bohong, oh Yesus itu keturunan dewa matahari. Kalau begitu, oh silakan. Natal tanggal 25 Desember yang awalnya menjadi peringatan dewa matahari menjadi dilarikan ke Natal. Itu makanya kalau kita lihat perayaan Natal itu kenapa ada pohon cemara? Nabi Isa lahir di mana, Pak? Ada yang tahu? Nabi Isa lahir di mana? Di Palestina kalau tidak salah. Ada pohon cemara di Palestina? Tidak ada. Terus kenapa kalau Natal sekarang pakai pohon cemara? Kalau memang yang diikuti Yesus, yaitu Nabi Isa, kenapa pakai cemara? Ya karena itu, ya budaya-budayanya dewa matahari itu masih dibawa pada saat Natal, ya. Ada boneka-bonekanya, ada malaikat-malaikatnya yang di atasnya ada simbolnya bulat-bulat itu. Nah, itu sebagai simbol dewa matahari. Ada malaikat, ada sayap-sayapnya, begitu. Mereka menggantungkan kantung-kantung di rumah supaya berharap ada yang mengisinya, ya. Kalau di film-film itu kaos kaki digantung-gantung supaya diisi sama Sinterklas begitu. Nah, itu adalah di antara budaya-budaya dewa matahari. Ya. Jadi sebenarnya orang Kristen sendiri ya, yang Kristennya sekedar ikut-ikutan, mereka juga dibodohi sebenarnya sama pemimpin-pemimpinnya itu. Nah, ibadillah dan ibadillah semua. Maka budaya dalam menggunakan khamar, baik dalam alasan untuk kesehatan ataupun yang lainnya tetap tidak diperbolehkan. Tetap tidak diperbolehkan, dan itu hukumnya adalah haram. Walaupun yang diminum itu hanya sedikit saja. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu liwat. Ya, liwat itu sebuah perbuatan yang sangat keji yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lot alaihissalam. Ya, disebut liwat atau bahasa kerennya Indonesia itu homoseks. Ya, itu liwat. Kata Allah alaina kisah kaum Lut. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang kisahnya Nabi Lut, ya, dalam Al-Qur'an itu. Ya, fi ghairi ma maudu'in min kitabihi. Setelah diceritakan tentang kisahnya Nabi Lut di kitabnya dalam Al-Qur'an. Ya, di sini dalam surat Hud ayat 82. Hud mana? Ada yang bawa Al-Qur'an terjemahan apa? Ada. Apa di situ artinya? Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan diri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dan tanah yang terbakar. Terus selanjutnya satu lagi. Yang diberi tanda oleh Tuhan Nuh, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa amrona, ya, ja'alna 'aliyaha safilaha. Ketika telah datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. 8. Maka tatkala datang adab Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan negeri kaum Lut itu dibalik. Yang di bawah ditaruh di atas, yang di atas taruh di bawah, ya. Negerinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibalik. Kemudian wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mamdud, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menimpakan batu-batu dari neraka jahanam yang terbakar secara bertubi-tubi. Musawwamatan inda rabbika wa ma hiya minadz zalimina biba'id. Ya, yang diberi tanda oleh Tuhanmu dan siksaan itu dia adalah jauh dari orang-orang yang zalim. Maka dalam sebuah tafsir diceritakan
ketika kaum Nabi Lut itu diangkat Pak ya, di balik buminya, terus mereka dihantam dengan batu-batu dari neraka, itu batu-batu itu sudah diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takdirnya, dia itu nanti jatuhnya kepada siapa yang punya nama itu. Nah, maka bagi kaum Lut yang saat itu diadab, mereka tidak hadir di situ, artinya sedang bepergian ke daerah luar begitu, tatkala mereka datang kan sudah mendengar, ada kaum habis di sana, mungkin begitulah dalamnya kan. Terus mereka datang, ya batu yang ada namanya itu masih menunggu, begitu dia masuk ke wilayah, batu itu jatuh, menghantam dia, mati. Ya, sehingga memang tidak ada yang tersisa sama sekali. Nah, ini menjadi dalil, hukuman Allah ini menjadi dalil bahwasanya hukuman atas orang yang melakukan perilaku kaum Lut, yaitu homoseksual itu, mereka dinaikkan dari tempat bangunan yang paling tinggi di daerah situ, ya. Di daerah situ bangunan paling tinggi di mana naikkan dari atas, dijatuhkan dari atas itu, dari atas masih disusul dilempari batu. Dilempari batu sampai dia mati. Jadi hukumannya lebih kalau Imam Syafi'i mengatakan hukumannya dirajam, sama seperti orang-orang yang berzina begitu. Tapi kalau menggunakan dalil daripada ayat ini, dia diangkat ke bangunan yang paling tinggi, kemudian dijatuhkan. Ya. Wal liwat al-hasan minan zina, dan sesungguhnya liwat itu, ya, perbuatan menyimpang antara laki-laki suka dengan laki-laki, ya, liwat. Itu merupakan perbuatan yang lebih keji atau paling keji dibandingkan perbuatan zina. Perbuatan zina sekalipun orang dikuasai setan, perbuatannya masih normal. Tetapi kalau liwat, ya, homo itu sekalipun di samping dia dikuasai setan, perbuatannya itu menyimpang, keluar daripada kodrat manusia. Kita lihat samping ada yang kawin sama jenis ya, Pak. Nah, hewan saja tidak ada yang seperti itu. Manusia, alhamdulillah ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Uqtulul fa'il wa maf'ul bihi." Maka kalau ada orang yang melakukan demikian, bunuhlah orang yang melakukan, ya, bunuhlah pelakunya dan korbannya. Korbannya harus dibunuh juga. Ya, bukannya kita kasih, tidak kasihan kan, bagaimana? Tidak. Cuma itu perbuatan itu menimbulkan efek ketagihan. Kalau kemudian pelakunya, korbannya itu memang pada saat itu apakah dipaksa atau bagaimana, tetapi ditakutkan akan dia menulari kepada yang lain. Maka di sini adalah bunuhlah pelaku dan korbannya. Nah, kita lihat kalau waria-waria sekarang itu, Pak, ya, waria-waria bencong-bencong, ya, bencong-bencong, jelas-jelas itu kelihatan sekali kalau bencong-bencong itu, artinya ya banyak dinunukan bencong-bencongnya mati kena air gitu, Pak. Ya, kemarin dapat informasi baru begitu juga yang mati kena air. Tetapi itu ternyata tidak dilakukan hanya bagi orang-orang yang perilakunya bencong saja, ya. Maka ada yang lagi disebut dengan istilah gay. Ya, gay itu yang jelas penampilannya laki-laki, sama seperti layaknya laki-laki, tetapi dia menyimpang, menyukai sesama jenis. Dia juga tidak mau dibilang kamu ini bencong, kamu perempuan, dia tidak mau. Pasal kerjaannya juga kasar-kasar seperti laki-laki umum, tetapi menyimpang perilaku itunya. Biologisnya ada seperti itu, ada gay, ya, ada bencong, kemudian ada biseks, ya. Saya dapat informasi dari teman pendeta yang di Tarakan, ya, mantan pendeta, ya, mantan pendeta di Tarakan, ada yang biseks. Biseks itu laki-laki suka sama perempuan, juga dia bisa suka sama laki-laki, semua dapat, nah, semua bisa, ya. Nah, itu namanya biseks, ya. Kebetulan ini mantan pendeta ini dia dakwah di lingkungan orang-orang begitu. Yang di Jawa itu anak-anak bencong, anak-anak gay, pokoknya khusus bagian ini tadi lewat ini homoseks itu, ya, dia masuk di dalam wilayah itu, ya, semoga Allah melindungi supaya tidak terjerumus, ya. Dia mantan pendeta, tapi kemarin saya tanya banyak juga yang sudah mulai taubat dari dakwah dia. Ya Fatilah arsadani wa arsadakumullah. Kemudian Rasulullah SAW melaknat man amila amala qaumi Lut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melakukan suatu pekerjaan, yang pekerjaan itu adalah pekerjaannya kaum Nabi Lut, yaitu perilaku menyimpang itu. Maka istri Nabi Lut sendiri, yang dia itu adalah istri seorang nabi,
dia justru menjadi musuh dari belakang. Saat itu Allah ingin membuktikan apakah benar kaumnya Nabi Lut, artinya diuji dengan ujian diberikan oleh Allah. Allah mengutus 2 malaikat yang diserupakan atau pada saat itu membentuk seorang laki-laki yang tampan-tampan. Dua malaikat ini datang bertamu ke rumahnya Nabi Lut. Ya. Tujuannya apa? Untuk menjadi ujian dari kaumnya Nabi Lut. Ya. Itu peringatan pada saat belum dihancurkan negerinya. Tatkala itu justru istrinya Nabi Lut sendiri yang mengumumkan ke masyarakat. Dia keluar dari rumah, cerita ke tetangga kiri kanan, mengabarkan kepada masyarakat bahwasanya, itu di rumah kok datang ganda-ganda, gosok saja dia. Nah, ini istrinya cerita ke pemuda-pemuda sekitar, sehingga akhirnya pemuda-pemuda sekitar itu bergerombolan mendatangi rumahnya Nabi Lut. Mereka memaksa untuk tamu itu diserahkan kepada mereka, ya, mau digosok rame-rame. Ya, lalu Nabi Lut mengatakan bahwasanya kalau kalian hanya ingin memuaskan nafsu, ada anak putri saya juga, silakan dinikahi, ya, begitu. Nabi Lut sudah menyiapkan putrinya, silakan dinikahi salah satu dari kalian, silakan nikah sama anakku boleh. Kalau hanya untuk memuaskan nafsu. Tetapi ketika itu mereka tidak mendengarkan perkataan Nabi Lut. Mereka tetap menentang, enggak, kami ingin laki-laki kamu itu. Kami tidak mau perempuan. Nah, habis itu langsung Allah membalik buminya ketika mereka dalam keadaan tidur, ya. Dibalik buminya dijatuhi dari batu-batu dari neraka. Ikhwatillah dari waris semua. Nah, maka di sini mazhab Syafi'i memberikan penjelasan bahwasanya inna haddal liwati, ya, innal haddal luti, sesungguhnya hukuman untuk pengikut perbuatan kaumnya Nabi Lut adalah seperti hasil zina, seperti hukumannya bagi orang pelaku zina, yaitu dirajam, begitu ya. Adapun pendapat yang lebih kuat adalah dia dijatuhkan dari tempat yang lebih tinggi. Alhamdulillah, dari wasit semua, kiranya itu saja dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf ya, sekiranya ada kesalahan dan